Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cecep Muhaimin dari Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Teknik Informatika, Universitas Esa Unggul, Kampus Harapan Indah Bekasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, sebelum saya lebih jauh membahas mengenai materi PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai apa itu ejaan dan sejarahnya. Nah, ejaan itu sendiri merupakan keseluruhan pelambangan bunyi bahasa, penggabungan dan pemisahan kata, serta penempatan tanda baca dalam tataran satuan bahasa. Dan dalam KBBI pun disebutkan bahwa ejaan yaitu merupakan kaidah-kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi dalam membentuk huruf serta penggunaan tanda baca dalam tataran wacana. Nah, dapat disimpulkan bahwa ejaan itu merupakan kaidah-kaidah dalam penulisan kata atau penggambaran bunyi-bunyi dalam suatu tataran wacana. Nah, lanjut bahwa pada ejaan itu sendiri terdapat aspek-aspek di dalamnya. Di sini saya merangkum yaitu terdapat 5 aspek dalam kaidah ejaan. Yang pertama yaitu pemakaian huruf vokal dan konsonan. Yang kedua, penggunaan huruf kapital dan kursif. Yang ketiga, penulisan kosakata dan bentukan kata. Yang keempat, penulisan unsur serapan afiksasi dan kosakata asing. Dan yang kelima yaitu penempatan dan pemakaian tanda baca. Nah, itulah kelima aspek pada kaidah ejaan. Dan yang selanjutnya, saya akan membahas mengenai ejaan yang pernah berlaku di Indonesia. Nah, ejaan-ejaan yang pernah berlaku di Indonesia terdapat 4 yang pernah dipakai atau diresmikan. Yang pertama ada ejaan pan-opposition. Nah, ejaan pan-opposition ini dipakai atau diresmikan sejak tahun 1901 dan dipakai sampai tahun 1947. Ciri yang mencolok dari ejaan ini yaitu penggunaan huruf seperti huruf U yang ditulis dengan huruf O dan E yang digabung OE. Dan contoh lainnya seperti huruf C yang pada ejaan ini ditulis TJ atau J yang ditulis dengan huruf DJ. Seperti contohnya presiden pertama kita menggunakan ejaan pan-opposition ini, Insinyur Soekarno yang ditulis Soekarno. Ataupun kata-kata lain seperti baju yang ditulis bajowe. Kalau misalkan kita tulis cuci baju berarti ditulis dengan coeci toe coi bajowe, cuci bajowe. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya terdapat ejaan Suwandi. Ejaan Suwandi ini dipakai atau diresmikan sejak tanggal 1947 dan dipakai sampai 1972. Ejaan Suwandi ini merupakan perkembangan dari ejaan sebelumnya yaitu ejaan pan-opposition tadi. Nah, dari ejaan Suwandi ini ciri yang paling gampang kita kenali yaitu huruf-huruf yang sebelumnya di ejaan pan-opposition seperti OE sudah berubah menjadi huruf U dan kata-kata seperti makna yang sebelumnya memakai tanda petik di atas itu hilang tanda petiknya dan diganti menjadi huruf K. Seperti contohnya tadi, kata makna diganti menjadi makna, ataupun makmur di ejaan pan-opposition, makmur terus koma di atas tanda kutip diganti menjadi makmur memakai huruf K. Yang selanjutnya yaitu EYD atau ejaan yang disempurnakan. Nah, EYD ini sendiri dipakai pada tahun 1972 sampai 2015. EYD merupakan
hasil kerjasama dari Indonesia dan Malaysia yang saat itu untuk untuk menyempurnakan ejaan masing-masing di negaranya. Dan di Indonesia lahirlah EYD yang merupakan perkembangan dari ejaan Suwandi sebelumnya. Nah, yang paling gampang kita kenali dari ejaan EYD ini, huruf-huruf seperti DJ, TJ yang sebelumnya masih ada di ejaan Suwandi sudah berubah menjadi huruf tunggal seperti huruf J, C, dan pada EYD ini sendiri diatur mengenai penggunaan tanda baca dan huruf kapital. Nah, yang selanjutnya akan kita bahas yaitu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI, yang mana PUEBI ini diresmikan atau dipakai di Indonesia sejak tahun 2015 sampai sekarang. Baik, kita masuk ke materi Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Nah, PUEBI ini sendiri merupakan peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 50 tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang saat itu diresmikan oleh Menteri Pendidikan Indonesia yang dijabat oleh Bapak Anies Baswedan. Nah, adapun PUEBI ini mengatur mengenai pemakaian huruf kapital, penulisan huruf miring, penulisan kata, penulisan unsur serapan, dan pemakaian tanda baca. Nah, yang pertama yaitu pemakaian huruf kapital. Pemakaian huruf kapital ini digunakan pada apa saja? Nah, yang pertama ada penggunaan huruf kapital pada awal kalimat. Yang kedua pada nama orang. Seperti saya Cecep, berarti huruf C menggunakan huruf kapital. Yang ketiga ada tahun, bulan, hari, atau hari raya. Seperti bulan Januari, J-nya huruf kapital, hari Rabu, R-nya huruf kapital, atau hari raya seperti Idul Fitri, hari raya Natal, itu huruf awal menggunakan huruf kapital. Nah, yang keempat yaitu nama resmi badan, lembaga, serta dokumentasi resmi. Contohnya seperti KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, huruf awalnya harus menggunakan huruf kapital. Atau nama universitas, Universitas Esa Unggul. Nah, yang kelima yaitu huruf pertama kata petunjuk hubungan kekerabatan. Contohnya seperti ibu, bapak, atau yang lainnya. Nah, yang kedua yaitu penulisan huruf miring. Penulisan huruf miring ini digunakan untuk menuliskan nama buku, seperti contohnya pada mungkin daftar pustaka, yang selanjutnya majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam karangan. Nah, dalam tulisan tangan itu huruf miring cukup ditandai dengan garis bawah 1. Selanjutnya PUEBI mengatur mengenai penulisan kata. Nah, di sini penulisan kata di sini yang dimaksud yaitu penulisan kata baku dan tidak baku. Di sini dapat kita lihat untuk perbedaan antara kata baku dan tidak baku, seperti contohnya ada analisis yang baku dan yang tidak bakunya adalah analisa. Coklat pakai cokelat, yang tidak bakunya coklat langsung. Dan lain. Nah, yang selanjutnya yaitu penulisan unsur serapan. Nah, berdasarkan taraf integrasinya, unsur serapan dalam bahasa Indonesia dapat dibagi atas 2 golongan. Nah, yang pertama yaitu unsur yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti contoh reshuffle yang kalimatnya masih menggunakan bahasa asing atau katanya masih menggunakan bahasa asing. Contoh lain seperti shuttlecock yang di Indonesia sendiri penyebutan atau penulisannya memang seperti itu, belum ada kaidah bahasa Indonesia. Nah, yang kedua yaitu unsur asing yang pengucapan dan penulisannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Seperti contoh kalimat asingnya itu sistem menggunakan y, sistem. Di bahasa Indonesia penyebutannya sama sistem, namun penulisannya yaitu menggunakan huruf i.
Contoh lain seperti metode yang dalam asing dan pada Indonesianya yaitu metode. Yang selanjutnya yaitu pemakaian tanda baca. Nah, pemakaian tanda baca ini ada banyak yang diatur, yaitu mengenai titik, koma, ada tanda seru, tanda kurung, tanda garis miring, dan seperti penyingkat atau biasa disebut apostrof. Nah, itu merupakan pemakaian tanda baca yang diatur pada PUEB atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia ini. Oke, baik, mungkin itu saja pemaparan materi mengenai PUEB atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Semoga dari materi ini kita lebih mengenal atau mengetahui sejarah dari ejaan yang pernah dipakai atau resmi di Indonesia di masa lalu, dan semoga kita dapat mengaplikasikan pedoman yang sekarang yang dipakai yaitu PUEB ini, sehingga kita tidak salah memakai ejaan yang dulu pada tulisan-tulisan kita, sehingga perkembangan ejaan itu tetap dipakai dan tidak selalu memakai peraturan pada ejaan yang lama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.